Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya Lalu Marzuan, SPD MPD, selaku dosen di Prodi PG PAUD di STKIP Hamzah, Sekolah Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan mata kuliah yang saya ampu di PG PAUD di STKIP Hamzah, yakni terkait mata kuliah bahasa Arab yang dimana di semester genap dengan kode mata kuliah UD PKK 02. Tentu selaku dosen pendidikan bahasa Arab di PG PAUD tidak terlepas daripada beban seorang dosen, yakni dalam bidang pengajaran, bidang pengabdian, dan bidang penelitian. Pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan RPS beban kerja ataupun kewajiban Tridharma perguruan tinggi yang harus dilakukan oleh seorang dosen, yaitu pengajaran. Yang dimana dalam pengajaran ini akan menjelaskan dia itu adalah delivery, kemudian instruction, dan assessment. Yang dimana delivery itu bagaimana dosen itu bisa menjelaskan materi kepada mahasiswa-mahasiswinya dengan mudah sehingga sangat gampang dipahami apa yang dijelaskan oleh dosennya terkait materi yang dijelaskan. Kemudian yang kedua adalah instruction, bagaimana dosen itu berinteraksi sesama mahasiswa, kemudian mahasiswa berinteraksi sesama mahasiswanya terkait materi-materi yang disampaikan. Kemudian yang ketiga ada model assessment. Assessment bertujuan untuk mengetahui sejauh mana mahasiswa-mahasiswi memahami apa yang sudah disampaikan oleh dosen terkait dengan materi yang disampaikan. Tentu di situ untuk menilai dan melihat itu melalui tugas-tugas dari diskusi dan lain sebagainya itu. Karena nanti terapannya itu nanti mahasiswa dan mahasiswi berdiskusi sesuai dengan materi yang sudah disampaikan, berdiskusi sama temannya. Nah, kemudian setelah itu nanti ada tugas. Nah, tugas ini nanti untuk melihat sejauh mana dia memahami apa yang sudah disampaikan oleh dosen terkait mata kuliah bahasa Arab di Prodi PG PAUD. Adapun deskripsi mata kuliah ini membahas seputar tentang strategi pembelajaran, kemudian media pembelajaran dan perencanaan pembelajaran serta evaluasi pembelajaran terkait dengan pembelajaran bahasa Arab di PG PAUD. Adapun materi-materi yang dipelajari di dalam mata kuliah bahasa Arab PG PAUD ini, yang pertama pengertian, tujuan dan karakteristik dan ruang lingkup bahasa Arab di PG PAUD. Yang kedua, pendekatan dalam pembelajaran bahasa Arab di PG PAUD. Yang ketiga, strategi dalam pembelajaran bahasa Arab di PG PAUD. Yang keempat, metode dalam pembelajaran bahasa Arab di PG PAUD. Yang kelima, media dalam pembelajaran bahasa Arab di PG PAUD. Keenam, materi dalam pembelajaran bahasa Arab PG PAUD. Yang ketujuh, pembelajaran aswat dan mufradat, bunyi dan kosakata dalam bahasa Arab PG PAUD. Yang kedelapan, pembelajaran keterampilan menyimak, maharatul istima'. Yang kesembilan, pembelajaran keterampilan berbicara, maharatul kalam. Yang kesepuluh, pembelajaran keterampilan membaca, maharatul qiraah. Yang kesebelas, pembelajaran keterampilan menulis, maharatul kitabah. Yang kedua belas, perangkat pembelajaran bahasa Arab. Adapun luaran atau capaian pembelajaran di dalam mata kuliah ini mengacu pada CPL Prodi, nanti kemudian CPMK dan sub CPMK. Adapun CPMK 1
bagaimana mahasiswa itu mampu memahami tujuan, karakteristik, dan ruang lingkup bahasa Arab di PGPAUD. Kemudian bagaimana mahasiswa itu mampu memahami pendekatan dalam pembelajaran bahasa Arab PGPAUD. Yang ketiga, mahasiswa bagaimana mampu memahami strategi dalam pembelajaran bahasa Arab di PGPAUD. Itu CPMK 1. CPMK 2, bagaimana mahasiswa itu mampu memahami media dalam pembelajaran bahasa Arab di PGPAUD dan mampu memahami materi-materi dalam pembelajaran bahasa Arab di PGPAUD. Kemudian yang ke CPMK 4, mahasiswa mampu memahami pembelajaran aswat dan mufradat bunyi kosakata dalam bahasa Arab di PGPAUD dan PGPAUD sederajat. Kemudian mahasiswa mampu memahami pembelajaran keterampilan menyimak maharatul istima'. Ketiga, mahasiswa mampu memahami pembelajaran keterampilan berbicara maharatul kalam. Kemudian CPMK yang keempat, mahasiswa mampu memahami pembelajaran keterampilan membaca atau disebut dalam bahasa Arabnya maharatul qiraah. Selanjutnya, mahasiswa mampu memahami pembelajaran keterampilan menulis atau disebut dalam bahasa Arabnya maharatul kitabah. Kemudian yang di CPM keempat terakhir, mahasiswa mampu memahami perangkat pembelajaran bahasa Arab. Strategi yang dilakukan oleh dosen selaku dosen oleh dosen di dalam mata kuliah ini, bagaimana pembelajaran itu bersifat diskusi. Bagaimana setelah diskusi mendiskusikan materi-materi yang sudah diberikan oleh dosen. Nah, untuk melihat sejauh mana tingkat pemahaman, nilai dan sebagainya itu, maka di situ ada model asesmen. Adapun penilaian yang akan dinilai oleh pada akhir pembelajaran bahasa Arab ini nanti akan nilai dari dalam segi kehadiran dan keaktifannya, kemudian dalam segi tugasnya, kemudian selanjutnya UTS dan UAS. Adapun kehadiran dan keaktifan mahasiswa itu diberikan 30%, adapun tugas 30% dan UTS 20%. Kemudian UAS 20%, sehingga menjadi 100%. Nah, mungkin hanya ini yang saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya beranjak kepada keterampilan berbahasa, sekali lagi saya ulang, unsur bahasa itu ada namanya mufradat kalau bahasa Arabnya. Kalau bahasa Indonesia itu kosakata. Yang kedua al-aswat, itu bahasa Arabnya. Kalau bahasa kita itu adalah suara. Kalau bahasa Inggrisnya itu voice. Nah, voice itu anasirul loghah. Anasirul loghah itu artinya unsur-unsur bahasa. Mufradat, qawaidul loghah al-arabiyah sudah. Yang ketiga al-aswat. Itu secara umum, tetapi nanti secara umum itu tergantung kontekstualnya pembelajaran itu. Ada pembelajaran bahasa anak usia dini, ada pembelajaran bahasa SD, ada pembelajaran bahasa tingkat SMP, ada pembelajaran bahasa tingkat SMA, ada pembelajaran bahasa tingkat kuliah. Itu sesuai dengan kurikulum yang berbeda. Tapi secara umum itu pembelajaran bahasa. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita mempelajari tentang bahasa, perkembangan bahasa atau keterampilan bahasa anak usia dini. Apa saja ini nanti keterampilan berbahasa itu. Tapi ketika membahas tentang keterampilan berbahasa, tentu kita merujuk kepada kurikulum sesuai dengan pendidikan anak usia dini. Oke, baiklah. Sekarang kita bahas lanjut kepada keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa itu ada 4. Ada namanya maharatul istima'. Itu bahasa Arab. Maharatul istima'. Bahasa Indonesianya mendengar. Nanti lebih dalam lagi itu menyimak. Ada yang mendengar sambil menyimak. Lalu kemudian keterampilan yang kedua yaitu maharatul kalam.
setelah menyimak, setelah didengar, bagaimana kita mengungkapkan apa yang sudah kita dengar, bagaimana kita menceritakan apa yang sudah kita dengar, bagaimana kita membicarakan apa yang sudah kita dengar. Kemudian yang ketiga, apa yang ketiga? Maharatul qiraah, yaitu keterampilan membaca. Kemudian yang keempat apa namanya? Maharatul tidak. Nah, 4 keterampilan ini di dalam semua bidang. Ada keterampilan mendengar, ada keterampilan berbicara, ada keterampilan membaca, ada keterampilan menulis. Ini keterampilan ini begitu luas maknanya, karena untuk menggali informasi, menggali ilmu itu harus kita mempunyai 4 keterampilan. Segala bidang ilmu itu sebenarnya. Kalau kita tidak bisa bahasa, maka ilmu tidak kita dapatkan. Terlepas daripada pembelajaran bahasa dengan usia dini, pembelajaran bahasa di SD, pembelajaran bahasa di SMP atau MTS, pembelajaran bahasa di SMA. Terlepas dari itu semua, kalau kita tidak menguasai bahasa, tidak bisa berkomunikasi, maka ilmu dan untuk mentransfer ilmu itu tidak akan bisa. Nah, setelah menyimak itu kan maharatul kalam. Kalau bahasa Inggrisnya mendengar itu apa namanya? Listening, kan? Ya, kemudian kalau berbicara speaking. Kemudian kalau membaca reading. Kemudian kalau menulis writing. Listening, speaking, reading, writing. Ya? Bisa dipahami? Sampai bisa dipahami? Saya ulangi. 4 keterampilan bahasa itu mana dia 4 keterampilan bahasa? Keterampilan mendengar, keterampilan bicara, keterampilan membaca, keterampilan menulis. Coba saya tutup coba sekali ini. Nah, Alimah coba 4 keterampilan berbahasa itu apa saja? Keterampilan mendengarkan, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. Mantap. Coba Hadijah, apa yang masuk dengan keterampilan? Apa yang masuk dengan maharatul istimah? Mantap. Nia. Keterampilan menulis. Maharatul istimah itu keterampilan maharatul kalam itu berbicara. Maharatul qiraah itu membaca. Maharatul kitabah itu menulis. Nampak keterampilan yang dikuasai. Nah, itu punya metode juga istimah. Apa itu? Bisa saya jelaskan tadi kan? Istimah itu sudah dengar. Makanya salah satu metode kita mengajarkan bahasa di anak usia dini itu, misalnya kadang-kadang kita bunyikan lagu, ya. Nah, anak-anak usia dini kadang mendengarkan, kemudian ditirukan, kemudian dinyanyikan. Nah, metode itu artikel itu seperti keterampilan berbahasa. Makanya ada kadang-kadang di judul-judul skripsi, ada pembelajaran itu meningkatkan keterampilan berbicara anak melalui media musik. Bisa judul skripsi tadi itu meningkatkan keterampilan berbahasa anak melalui media gambar, meningkatkan keterampilan anak usia dini melalui buku cerita. Bisa jadi judul skripsi, bisa dibuat itu meningkatkan keterampilan berbahasa. Itu pertama mendengar. Ya. Mendengar itu kan kalau kurang-kurang jeli. Nah, di sini ada definisi di situ. Menyimak. Nah, menyimak apa beda? Kira-kira saya tanya sekarang. Menyimak dengan mendengar perbedaannya apa? Mendengar. Dender. Apa perbedaan mendengar sama menyimak? Kalau mendengar itu kita dengerin, kalau menyimak itu sambil mendengar terus sambil kita simak. Nah, coba yang lain yang bisa angkat tangan.
Yang lain? Saya Pak, Ah, kalau keterampilan mendengar itu hanya mendengar apa yang diterima oleh telinga saja. Tapi kalau menyimak itu kita memikirkan apa kata-kata atau maksud dari tujuan yang kita dengar. lagi dikit mendekati. Masuk sudah tadi itu tapi ada mendekati. Coba nih siapa namanya? Pak. Iya. Ya. Apa perbedaannya? Mendengar dengan menyimak. Tentunya perbedaannya sangat signifikan Pak. Dimana Ya. kalau kita mendengar tentunya kita mendengarkan pembicara atau contohnya dosen kita yang sedang menjelaskan. Kalau menyimak itu lebih kita ke memperhatikan ya Pak. Karena mendengar itu tentunya ada yang berbicara. Kalau kita menyimak itu otomatis kita berfokus pada materi yang dijelaskan itu Pak. Oke. Menyimak itu sudah tentu mendengar. Ya. Mendengar belum tentu menyimak. Ketika orang menyimak sudah tentu dia mendengar. Kalau mendengarkan saja belum tentu dia menyimak. Menyimak adalah mendengarkan secara langsung ucapan atau petunjuk dari pendidik tentang cara lafalkan kata-kata atau kalimat dengan fasih dan benar. Contoh, ketika kita menerapkan bahasa Arab, misalnya bahasa Arab di anak usia dini. Satu, teknik metode untuk menerapkan cara-cara kita menerapkan bahasa Arab di anak usia dini itu. Satu sisi kadang-kadang kita setel lagu Al-Ghina misalnya, lagu bahasa Arab. Nanti anak-anak diberikan 1 menit atau 5 menit untuk mendengarkan, terus kemudian meniru dan sebagainya. Atau kita tulis lafaz, misalnya babun, pintu misalnya tulis, kita ucapkan dulu, dia dengar, kita ucapkan, dia ucap ulang kembali, dia mendengar, dia akan menyambung dia. Kadang-kadang itu masuk pada metode keterampilan berbicara juga itu seperti itu. Makanya nanti saya akan kasih buku kurikulum bagaimana cara mengembangkan bahasa anak usia dini terlebih dengan bahasa Arab. Kemudian selanjutnya keterampilan berbicara. Nah di sini menurut STY Slamet dan Amir, ini saya pakai bahasa Indonesia ya. Saya tulis bahasa Arab. Kalau saya tulis bahasa Arab nanti nggak paham. Nah. Keterampilan berbicara itu mengungkapkan pengertian berbicara sebagai keterampilan menyampaikan pesan melalui bahasa lisan sebagai aktivitas untuk menyampaikan gagasan. Ini secara umum ini. Yang saya bahas tadi kan kalau gagasan anak kecil nggak bisa memberikan gagasan. Ini secara umum ini. Maksud saya kan sesuai dengan kurikulumnya. Ada kurikulum bahasa anak usia dini, kurikulum bahasa SMP, SMA. Kemudian kuliah, nah lebih contoh pada kuliah ini, bagaimana dia mengungkapkan gagasan. Tapi kalau anak usia dini, ketika berbicara khusus bisa melafalkan huruf A, Ba, Ta, Sa, Ja, Ha, Babun, Sijarun, Masjidun. Itu lebih contoh ke situ kalau anak usia dini. Kemudian melafazkan frase, huruf, kata dan sebagainya. Kalimat ini Ibu Budi, ini Bapak Budi, hada babun, hada kursiun, hal seperti itu. Melafalkan bahasa itu untuk anak usia dini. Tetapi kalau untuk perkuliahan, bahasa itulah bahasa komunikasi dan berbicara. Kadang-kadang ada bahasa langsung, ada bahasa tidak langsung. Contoh, makanya kita harus pandai-pandai berbahasa. Ada pandai-pandai di dalam menguasai berbahasa. Kadang-kadang kita di masyarakat nanti kita tidak tahu diri kita disuruh untuk menjadi MC, tidak tahu kita disuruh untuk menjadi penyambutan panitia, kita tidak tahu diri kita disuruh untuk menjadi khotib kalau cowok nanti ya, sebagainya. Kalau kita tidak punya wawasan, keterampilan berbahasa, keterampilan berbicara, kaku kita di depan, kita bisa ngomong. Nah, kenapa kemudian
Sebelum beranjak kepada keterampilan bahasa itu, anasirnya itu kan ada anasir tadi di atas itu. Untuk membunuh bahasa itu ada anasirnya. Apa anasirnya? Mufradan, kosakata, atau banyak orang. Sehingga ketika kita di depan publik atau di depan jamaah, di depan siswa, ilmu itu udah ada di sini. Tanpa kita melihat teks-teks seperti itu. Sehingga apa yang masuk di dalam otak pikiran kita transfer, kita bicarakan, kita komunikasikan. Kalau orang banyak lawan, bisa komunikasi jadinya, berkomunikasi. Itu bahasa Indonesia. Dulu pernah saya di Oman, saya langsung berbicara dengan native speaker. Native speaker itu penutur asli. Penutur asli, saya berbicara dengan orang-orang Arab. Sehingga tidak bisa ditipu kita. Man alima lughatau min salima minhum, katanya. Barang siapa mengetahui bahasa satu kaum, maka dia selamat daripada kaum itu sendiri. Kalau Inggris terus you dog itu tahu kita. Kita tidak tahu dia katakan apa itu kan. Ternyata dia kenapa itu? Ngomong. Tetapi kalau kita paham bahasa, datang orang Arab kita paham bahasa Arab, datang orang Inggris kita paham bahasa Inggris, tidak berani dia macam-macam dengan kita. Nah, kita dengar. Nah, begitu juga sebagai guru sekarang, karena ini adalah guru beliau PAUD, maka keterampilan berbahasa itu harus dimiliki. Ketika sudah memiliki keterampilan berbahasa, 4 keterampilan tadi, dia masuk kapan saja ke kelas itu. Ketika anaknya rewel, ketika anaknya sedang, ketika anaknya nakal, dia bisa mendekati. Itu termasuk metode. Nah, setiap keterampilan tadi itu ada metodenya. Keterampilan mendengar, bagaimana meningkatkan pendengaran siswa. Keterampilan berbicara, bagaimana meningkatkan berbicara siswa. Makanya kalau di pembelajaran media PAUD kan ketika anak itu jarang berbicara, kita yang dekati kan, ajak ngobrol caranya. Itu kan caranya meningkatkan bahasa anak usia dini. Ayo ngobrol, jangan kita ajak dia ikut diam ini. Anak pendiam kita ikut diam, ajak ngobrol. Ajak ngobrol, gimana kabarnya, kemudian udah sarapan belum, gimana keadaan keluarga, ajak main-main. Nah, namanya anak-anak usia dini bermain. Nah, gitu. Harus punya pendekatan-pendekatan, itu namanya metode. Kemudian keterampilan menulis, keterampilan membaca punya metode juga. Punya metode. Nah, 4 keterampilan itu harus dimiliki. Sama metode keterampilan berbicara, keterampilan berbicara. Sekarang metode keterampilan berbicara. Banyak sebenarnya metode itu. Tapi saya sesuai dengan jenjang. Ketika misalnya di anak usia dini misalnya, ada metode ulang ucap. Nah, misalnya tadi ulang ucap itu, saya mengucapkan, anak-anak ulang ucap. Mengulangi perkataan. Mengulangi perkataan. Juga metode lihat ucap. Misalnya ini gambar, kalau di pelajaran PAUD misalnya, ada gambar kucing. Ini apa anak? Kucing. Terus ada gajah. Ini apa anak? Gajah. Nah, itu lihat dulu ucap. Kalau pakai bahasa Arab nanti hada kitun. Nah, kalau sapi hadhihi baqaratun. Nah, itu pelajarannya. Kalau dia bendanya itu mudzakkar, maka pakai hada. Kalau bendanya itu muannas, pakai hadi. Kalau itunya itu mudzakkar, pakai zalika. Kalau itunya muannas, pakai tilka. Itu pembelajaran bahasa. Tapi lebih condong belajar bahasa itu kalau anak usia dini kita belajar huruf dulu, hafaz huruf. Wahidu, isnani, salatun, arba'atun, khamsatun, sittatun, sab'atun, samaniyatun, tis'atun, asyaratun,
baru beranjak kepada benda-benda. Beranjak kepada benda. Kenapa beranjak kepada benda? Karena Al-Quran mengajarkan seperti itu. Allah mengajarkan Nabi Adam benda. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah mengajarkan Adam itu benda-benda. Kullaha sekaliannya. Makanya itu dalam konteks benda-benda kan? Benda-benda. Makanya ketika belajar vocabulary itu, kosakata itu anak-anak baik anak usia dini maupun SMP SMA belajar dari pertama isim. Makanya ada isim, fiil, huruf. Isim itu adalah benda, fiil kata kerja, huruf menghubungkan kata. Ini akan membentuk vocabulary nanti mufrad yang banyak. Isim, misalnya nama benda. Nama benda apa saja yang harus kita berikan kepada anak usia dini? Tentu nama benda yang di sekitarnya. Ya. Terus fiil, kata kerja apa yang kita berikan kepada anak-anak? Tentu kata kerja yang perilaku yang dilakukan sehari-hari. Nah ini cara membentuk seperti itu. Bahasa vocabulary gimana? Coba vocabulary kan gampang. Kemudian metode menjawab. Gimana maksudnya? Contohnya seperti kita sebagai pendidik memberikan pertanyaan, misalnya ada salah satu gambar kita peserta didik ini bertanya gitu. Kita sebagai pendidik memberikan pertanyaan kepada pendidik, kemudian peserta didik itu menjawab apa yang kita pertanyakan. Mantap, kita. Sekarang saya yang bertanya untuk melihat. Kemudian metode bertanya maksudnya apa? Ini siapa namanya Nisa? Metode bertanya. Metode bertanya adalah metode di mana guru yang bertanya. Guru yang bertanya. Bagus. Sekarang selanjutnya metode pertanyaan menggali. Dende. Ya, apa maksudnya? Metode pertanyaan menggali. Ini secara umum ini ya. Pasti kalau menggali kan tidak mungkin kita akan dengan metode pertanyaan menggali pada anak kecil kan. Ini secara umum maksud saya metode berbicara. Metode berbicara. Apa maksudnya? Siapa yang bisa? Hah? Pertanyaan yang mendorong Pertanyaan yang seorang tenaga pendidik bagaimana memancing pesertanya untuk lihat sederhana pengetahuan atau wawasan yang dimiliki oleh Ya, itu menggali. Misalnya ini misal untuk anak kecil. Oh, ini apa namanya ini? Misalnya buku. Untuk apa buku ini? Nah, ini pun menggali. Jawab itu. Siapa yang beli? Terus ditaruh di mana? Nah, itu menggali. Dia jawab terus, kita menggali pertanyaan dia. Itu memancing mereka. Itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arabnya nggak ada. Kalau makanya pemain bahasa Arab itu banyak mufrad. Udah selanjutnya apa nih? Metode cerita gambar. Maksudnya siapa tuh? Maksudnya? Mereka cerita gambar. Ada yang ngajar, ada yang sedang ngajar ini? Sudah sebelum ngajar? Mereka cerita gambar. ceritakan gambar yang Iya, nanti lihat apa namanya gambar itu anak-anak itu yang menceritakan. Gambar apa ini? Jangan ngapain? Dan kemana dan sebagainya. Oh, itu gambar adik Tina misalnya. Dia pergi ke sawah sama bapaknya itu. Nah, gitu kan? ya. Itu kadang-kadang memancing keterampilan berbicara. Kalau kita tidak kaku nggak bisa berbicara. Nah, makanya ada metode tanya jawab, ada metode pertanyaan, menggali bertanya, kemudian dengan langsung kita umpan memberikan gambar, disuruh gambar apa ini dan sebagainya. Itu kalau kita kaitkan bahasa ini ya. Secara umum saya jelaskan. Yang jelas tidak jauh beda dengan bahasa Inggris, bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Sudah dipahami semuanya? Oke, sebelum saya tutup, kira-kira berapa keterampilan berbicara tadi? Keterampilan bahasa tadi?
Maharatul logah artinya apa? Penampilan bahasa. Bagus. Maharatul istimewa artinya apa? Mendengar. Maharatul kalam artinya apa? Baca. Maharatul qiraah artinya apa? Berbicara. Maharatul kitabah artinya apa? Menulis. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup. Kira-kira ada pertanyaan? Maaf, Pak. Alas. Oke. Kalau gitu, kita tutup sama-sama dengan melafazkan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.